Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Okay, hello everyone. Welcome to my content on my channel. Okay, maybe some of you, I'm sure that some of you have watched some of my contents about some content in English, of course. Yeah, you know that my content actually of all of my videos will focus on giving you. Jadi konten saya itu akan fokus pada memberikan Anda providing you about the easy way or how to learn English easily, both of spoken or written. Jadi konten saya itu memang akan fokus pada pembelajaran bahasa Inggris atau konten kreatif tentang bahasa Inggris, ya. Saya berusaha membuatnya semenarik mungkin. So I will try to deliver anything or everything you need in English easily and with fun, I hope. Ya, berarti ya semoga ini akan memberikan sesuatu yang baru buat teman-teman yang belajar bahasa Inggris. Even that learning English can be very enjoyable, give you fun and very easy, I think. Very easy gitu ya. Oke, jadi sekarang seperti yang teman-teman bisa lihat, I will give you several tips how to be able to speak English fluently and easily. Bagaimana tips dilihat bisa di belakang saya itu ada backgroundnya itu. Tips bagaimana belajar bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Saya yakin kalau Anda tidak men-skip dan mengikuti dengan penuh tips atau tutorial materi saya sekarang, nanti semua akan bisa mulai berpikir untuk ancang-ancang belajarku dari mana ya, bahwa ternyata semua akan bisa dan mudah bahasa Inggris itu. Ya, English will be easy for everyone. Itu prinsip saya ya. Semua akan pasti bisa. Ya mungkin ini akan beberapa konten saya jamin akan mungkin baru dan beda dengan konten-konten yang pernah ada, bahwa English is not as frightening as what you have thought before. Itu ya. Bahasa Inggris itu tidak menakutkan seperti yang Anda bayangkan sebelumnya kok, kalau mungkin beberapa sudah ada yang melihat konten saya. Nah, sekarang untuk pintu masuk ya, untuk pintu masuk atau gerbang masuk belajar yang benar, dilihat tips yang saya berikan nanti ya. Tips untuk cepat dan lancar berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Ada 4 yang akan saya berikan. Semua pasti akan bisa melakukannya dengan mudah. Yang pertama, ya, it is a must for you. Harus ya. Encourage yourself to speak up. Encourage. Apa encourage itu? Ada yang bisa mengartikan kalau women empower apa? Encourage itu memberanikan atau beranikan diri Anda untuk ngomong ya. Sorry, saya kira tadi mau bicara masalah empowerment. Sorry, ini encourage ya. So encourage yourself to speak up. Motivasi, beranikan diri Anda untuk ngomong. Kalau Anda nggak berani ngomong, selamanya you will be a passive learner. Setuju atau setuju? Gitu kan? Banyak kok yang komen ke saya itu tahu om, saya itu tahu mas artinya, tapi nggak bisa ngomong. Ya mulai ngomong gitu loh. Kalau nggak kapan lagi gitu loh ya. Ada guyonan simpel bahwa ketika Anda dilepas di Australia atau tinggal di Australia 3 sampai 6 bulan, Anda kan bisa, mau nggak mau bisa bahasa Inggris. Ya, asalkan tidak di dalam rumah terus loh ya. Artinya kalau kerjaannya cuma di rumah, diem aja ya, nanti maaf ada gangguan sebentar ya. I just switch off uh, the connection of internet. I forgot to do that. Jadi gitu ya. Ya kalau teman-teman tidak berani mulai ngomong, mempraktekkan ya nggak akan selamanya bisa. Coba Anda di Australia yang dekat-dekat aja dengan kita, nggak usah sampai ke Eropa atau Amerika. 3 atau 6 bulan, mesti bisa bahasa Inggris asal berinteraksi dengan orang keluar loh ya. Tidak kalau diam aja di dalam kamar ya nggak akan bisa pasti bahasa Inggris. Jadi mulai beranikan, beranikan. Kenapa saya bilang, nggak segampang itu, beranikan, nanti ke bawah akan ada hubungannya. Bagaimana about how you will be brave or you can encourage yourself to speak up. You can start speaking or making a chat with foreigner or native speaker. Gitu ya. Kemudian the second tips, yang kedua. Ini yang paling penting.
nanti kalau sudah memperhatikan yang saya jelaskan semua ini dengan seksama pasti semua bisa. Yang kedua dilihat, dibaca itu bisa ya. It is okay for you to make grammatical mistakes. Salah grammar itu nggak apa-apa kalau ngomong. Tertulis itu masalah lain, tes itu masalah lain. Itu bisa dipelajari. Dan saya bisa memfasilitasi Anda kalau melihat banyak video saya itu tentang persiapan TOEFL. Nanti akan saya berikan semuanya. Bagaimana belajar grammar ini dengan mudah. Ini masalahnya bagaimana kita bisa ngomong sama orang. Ketika saya di luar negeri, saya bukan orang yang basicnya belajar bahasa Inggris, semua pasti bisa. Jadi nggak apa-apa bikin kesalahan secara grammar nomor 2. It is okay for you to make grammatical mistakes. Ya, make a good attention on that. Make a good attention on that. Ya, salah grammar nggak apa-apa. Misal ya, sederhana saja kalau saya ngomong, I go to school yesterday. Nggak apa-apa itu salah. Ya kita semua tahu kalau saya sebagai instruktur bahasa yang sudah lebih dari 20 tahun saya mengajar, ya nggak apa-apa. Yang penting kan paham tulisnya itu. I go to school yesterday. Yang betul kan I went to school yesterday. Iya, saya tahu itu. Kalau saya sudah pergi ke sekolah, I have gone to school. Kalau saya akan pergi, I will go. Kalau saya sedang pergi ke sekolah, I am going to school. Tapi nggak apa-apa salah. Untuk pertama motivasi itu ya, biar cepat ngomong ya, jangan mikir perubahan bentuk 1, 2, 3 kata kerja itu dulu. Ya, salah grammar nggak apa-apa. I eat fried rice last night. Nggak apa-apa. Yang penting berani dan bisa. Nanti lama-lama kan sambil belajar di materi saya melihat konten saya yang lain, oh harusnya gini. Yang penting dipraktekkan dulu. Ya, just like wise person say, practice makes perfect. Kan gitu kan? I eat fried rice yesterday. Aku makan nasi goreng kemarin atau last night. Harusnya I ate fried rice. Nggak apa-apa salah. Ya, orang saya punya pengalaman dulu di Jogja. Even at that time I was still at the 6th grade of elementary school. Saya kelas 6 SD kan wisata itu ke Jogja. Di alun-alun kota Jogja itu ada penjual kayak obat tradisional dari minyak binatang atau serangga liar itu loh. Ditanya sama bule penjualnya, sir, how do you make it? Bayangkan, seorang penjual kaki lima jual obat-obat apa obat penyakit kulit atau apa itu dari serangga itu. Dia cuma menjelaskannya gimana? Oke, well, you know sir, scorpion, cook water, on the pan. Ya bulenya tahu, oh scorpion dimasak di panci sampai mendidih, airnya disaring gitu. Nggak apa-apa ya, jangan takut bikin kesalahan. Nanti ada kaitannya dengan yang ketiga. Salah itu nggak apa-apa. Pembenarannya gimana Om? Pembenarannya gimana Mas? You can always follow my content. Lama-lama pinter pasti. Jadi nggak usah takut salah gitu loh. Ya, I come to your house tomorrow. Aku pergi ke rumahmu besok, datang ke rumahmu besok. Nggak apa-apa. Yang benar kan harusnya I will come to your house tomorrow. Ya usah takut salah dulu. Tabrak dulu grammarnya. Dengan apa yang Anda kuasai saat itu. Ya. Ya kapan ngomongnya kalau kamu ngomong ini aku pakai verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nanti kan lama-lama benar sendiri. Emang Anda pikir bahkan seorang dokter atau master bahasa Inggris pun, dosen pun nggak pernah salah when they practice speaking English? Bisa. Emang mereka nggak bisa slip of the tongue? Slip of the tongue itu kepleset lidahnya, salah. Ya bisa. You know that we are not native speaker. English is not our mother tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa kita dari kecil. Kalau American or English, yang pas paling kuat pakai bahasa Inggris, or even Australian itu ya, ya mereka nggak akan salah menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, perfect, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya mereka itu mother tongue dia, bahasa ibu, bahasa istilahnya bahasa keseharian mereka. Dari kecil mereka sudah terbiasa gitu loh. Ya yang penting berani, yang pertama motivasi, berani ngomong dulu. Yang kedua nggak usah takut salah grammar. Ya, jangan mau ditakut-takuti yang ngelesi nanti ini sulit ini enggak bisa semua. And then number 3. Ini yang paling pokok, meskipun berani ngomong, meskipun boleh salah, tapi jangan lupa yang ketiga juga penting.
Dilihat itu. Remember to always start to speak with, itu dilihat, subject and verb atau to be di belakangnya. Artinya apa? Nanti saya akan berikan materi yang mudah membedakan antara kalimat verbal dan non-verbal yang predikatnya kata kerja dan bukan kata kerja. Tapi ingat dulu ya, intinya kalau pengen berani cepat, berani mulai praktik bahasa Inggris, tiap kalimat itu pasti dimulai dengan pelaku atau subjek. Nggak usah mikir kata kerja bentuk berapa, ngomong dulu. Ya, kalau itu punya kata kerja atau subjeknya melakukan pekerjaan. Cuma ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. He, she, it, and they, we, I, you. Dia untuk laki-laki he, dia untuk perempuan she, dan dia untuk pengganti binatang it. Atau digantikan nama mereka kalau punya nama ya. Dan Dewi Ayu, Mbak Dewi Ayu gitu ya. They, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu. Langsung diikuti verbnya. Jadi kalau ngomong itu mesti ada subjek verbnya gitu ya. Ya, they join my party last night. Mereka gabung pestaku semalam. Ya nggak apa-apa, cuma joinnya verb 1. Harusnya they joined my party last night. Salah nggak apa-apa. Dan ingat, selain subjek yang diikuti pekerjaan kalau ngomong ya, selalu ngomong itu ada pelakunya loh ya. He, she, it, they, we, I, you. Ya. Orang ketiga tunggal atau yang dianggap jamak itu ya. Pelakunya siapa sih itu? Kamu, aku, dia, atau mereka kan gitu. Terus ini pekerjaan nggak yang tak omongkan? Kalau pekerjaan langsung pakai kata kerjanya aja. Nggak usah mikir salah grammarnya bentuk berapa. Ngomong dulu. Ya. Harusnya came, come, harusnya read. Nggak apa-apa. Dan ingat yang paling penting juga. Ya. Setelah subjek harus diikuti to be. Saya nggak usah bilang auxiliary biar nanti nggak ribet. Kadang kalau kita ngomong kalimat kita samakan dalam bahasa Indonesia. Kadang predikatnya itu tidak selalu berupa kata kerja, tapi kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Kata sifat misalkan terlambat. Kadang kan sering tuh kalau di kelas ada temennya terlambat, cewek datang, si late, nggak boleh ya. Late itu terlambat kata sifat, she's late. Jadi harus diikuti is, mr, baru kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Kalau bukan kata kerja loh ya, yang di belakang subjek gitu. Nggak boleh dia terlambat, she late, nggak boleh she is late. Kemudian contoh lagi kalau predikatnya bukan kata kerja, kalau selain kata sifat apa ya diikuti to be kata benda atau pekerjaan misalkan polisi ya, ngomong he policeman, salah ya, malah takut dia polisi toh, he is a policeman. Atau dia di sini loh kemarin, he was here yesterday. Atau kalau misalkan nggak usah mikir to be is jadi was, kalau lampu ya he is here yesterday, nggak apa-apa salah, nanti lama-lama dibenerkan gitu loh. Yang penting berani ngomong. Ini kan kita konteksnya bisa berani ngomong. Yang penting boleh tahu kan. Yes. They are here yesterday. They are here yesterday. Nggak apa-apa salah pertama. Yang penting berani. Harusnya kan they were here yesterday. Itu ya, saya yakin semua mesti termotivasi. Ya. Aku di sana kok kemarin tuh. I was there last night. I was there, bukan I there, nggak boleh. I there, itu nggak boleh. He not you, bukan he is not you. Karena di belakang pelaku itu bukan kata kerja. Kalau habis pelaku atau subjek kata kerja, tabrak aja nggak apa-apa. Begitu nggih? Gampang sekali. Ya. Remember to always start to speak with subjek dan verb atau to be. Ketika pelaku itu diikuti kata kerja, sekali lagi nggak usah takut salah kata kerja bentuk beberapa dulu. Ya. Toh bule juga akan tahu kamu ngomong apa. Ya toh itu loh ya. Kemudian kalau predikatnya bukan pekerjaan, berarti antara subjek dan predikat yang bukan pekerjaan itu harus jembatan ya, di jembatan ini pakai is, mr kalau sekarang atau was, were kalau lampau. Mudah kok. Ya. Dia gila nggak boleh. She crazy. No, she is crazy. Karena crazy itu kata sifat. Mulai dibedakan, oh ini pekerjaan. Kalau pekerjaan ya mereka berenang hari ini, ya nggak apa-apa, they swim today. Ya. Atau mereka berenang sekarang, they swim now. Harusnya yang betul, oke, saya tahu they are swimming now. Tapi sekali lagi, jangan takut salah. Nanti yang membentukkan
belajar sama saya dan lihat konten saya terus. Mesti pinter nanti. Oke ya. Yang terakhir, ya ini nggak bisa di ini kan ya. Mutlak juga ya ini ya. Increase your vocabulary. Ya, vocabnya harus ditambah. Maaf ya, jangan vocabnya yang ditambah kalau pengen pinter bahasa Inggris ya. Vocabulary-nya bukan vocabulary-nya ya. Bercanda biar enggak. Saya saat mengajar bahasa Inggris biasanya seperti ini ya, nggak boleh sepaneng ya. Jadi tambah vocabulary-nya. Indah nanti kalau sudah mulai banyak kosakata, punya ngerti banyak sinonim misalkan. Oh, menolak itu bisa mengatakan dengan refuse, bisa reject, bisa decline itu ya. Oh, accept itu bisa receive, bisa yang lain apalagi enak nanti ya. Saya punya contoh, teman saya itu dapat beasiswa ke luar negeri, dia pintar bahasa Inggris, tidak les, tidak kemana-mana, hanya sering baca, dan dia sering baca novel, sering baca buku, dan dia selalu menuliskan kosakata baru di buku. Dia selalu punya buku khusus untuk vocab baru. Dicatat. Realize, menyadari. Remind, mengingatkan. Apa bedanya dengan remember? Oh, nek remember itu eling dewe, nek remind kita mengingatkan orang gitu loh ya. Karena apa ketika Anda sering mencatat? Karena nanti ketika Anda membaca yang lain atau lihat film lewat lagu yang lain, kata itu mungkin akan terulang lagi dan Anda akan semakin bertambah vocabnya. Ya, vocabnya, bukan vocabnya ya. Oke, that's all for tips I have given to you about the way how you can be easily speak English and you can also speak fluently. Nggak usah takut dulu, sekali lagi. Yang pertama, beranikan diri Anda, encourage yourself. Nomor dua, nggak usah takut salah grammar, ya, terutama habis subjek verb. Nggak usah takut bentuk keberapa, harus ngomong aja. Siapa sih yang nggak belajar, nggak pernah salah, gitu ya. Belajar itu nggak boleh takut salah, ya. And wise person ever say, and often say, no pain, no gain, ya. Olahragawan aja sakit, terluka, perfect. Apalagi cuma belajar bahasa takut salah kenapa? Nggak akan ada yang nabui mulut kita kok. Ya, nggak ada yang akan nabuk mulut kita kok. Ya, nggak usah takut salah. Dan yang ketiga, selalu memulai ngomong dengan pelaku dulu. Predikatnya pekerjaan atau bukan. Ya, kalau pekerjaan langsung dikasih pekerjaannya, ojo wedi bentuk keberapa. Yang penting berani ngomong dulu. Nanti kamu kalau sering belajar, oh ya, ding tadi harusnya bentuk kedua, bentuk ketiga ya. Kalau perfect ya. Kemudian kalau predikatnya bukan pekerjaan, jangan jujuk saja. Dia gila, he crazy. Ya, he is crazy. Dia malah si lazy, bukan si is lazy. Dia sakit, he sick, bukan he is sick. Yang keempat, nambah vocabnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam manfaat. Goodbye. See you and thank you.